Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Hari ini kita akan membahas tema tentang orang yang terpandang. Banyak orang ingin menjadi terpandang di mata masyarakat. Dan kebanyakan di antara mereka berpikir menjadi orang terpandang kalau dia kaya, pandai, punya kedudukan, punya jabatan, dan punya sesuatu yang dia lakukan yang spektakuler. Tapi hari ini kita akan belajar tentang orang yang terpandang di zaman rasul-rasul menurut Kisah Rasul pasal 15 ayat 22 sampai 34. Atas diri dua orang yang bernama Yudas dan Silas. Sangat jelas Alkitab mengatakan dua orang ini, Yudas dan Silas, dipilih mendampingi Paulus dan Barnabas ke Antiokhia karena mereka adalah orang yang terpandang. Jemaat Antiokhia mempunyai masalah yang besar karena di dalamnya ada ajaran-ajaran yang sudah beredar yang tidak sehat. Kehidupan jemaat dalam kebingungan, perselisihan, bahkan perpecahan. Maka sidang gereja yang ada di Yerusalem memberikan keputusan untuk mengutus Paulus dan Barnabas ke Antiokhia untuk menyampaikan keputusan sidang gereja Yerusalem. Mereka berdua harus didampingi oleh dua orang terpandang yang bernama Yudas dan Silas. Apa yang menarik dari Yudas dan Silas sehingga disebut sebagai orang yang terpandang? Perikop kita mengatakan ada beberapa hal yang sangat kuat dan penting bahwa mereka adalah orang yang terpandang pada zaman itu. Yang pertama, mereka berdua, Yudas dan Silas, adalah selalu siap berkorban untuk Tuhan. Bahkan nyawa pun dia berikan. Menjadi orang terpandang tidak harus selalu kaya dulu, atau hebat, pintar, kedudukan yang tinggi, dan jabatan yang diraih. Tetapi punya karakter hidup yang tidak mencari keuntungan diri sendiri dan selalu bersedia berkorban. Yang kedua, Yudas dan Silas terpandang pada zaman itu karena mereka itu setia. Setia mengerjakan apapun, sekalipun dalam mengerjakan tugas dan panggilan sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, mereka harus mengesampingkan bahkan kehilangan kenyamanan dan kenikmatannya. Kesetiaan di saat harus kehilangan kenyamanan, itu menjadikan mereka berdua terpandang. Dan yang ketiga, apapun yang dilakukan oleh Silas dan Yudas adalah orang yang selalu memberi nasihat untuk menguatkan hati orang. Itu kata perikop tadi. Sehingga ketika mereka sampai di Antiokhia, mereka sungguh-sungguh menasihati untuk menguatkan hati mereka. Sehingga jemaat berbahagia, bersukacita. Keputusan persidangan gereja di Yerusalem, sekalipun baik, sekalipun sempurna, tidak ada artinya kalau tidak ada orang terpandang berdua ini yang bisa menyampaikan dengan hati dan yang bisa menasehati demi untuk menguatkan hati. Saudara-saudaraku, saudara dan saya bisa menjadi orang yang terpandang sebagai orang Kristen terpandang di zaman pandemik ini. Jikalau kita mau belajar dari Yudas, kita belajar dari kedua rekan kita, yaitu Yudas dan Silas. Bagaimana hidup kita menjadi terpandang karena karakter kita rela berkorban. Kita setia mengerjakan sekalipun di saat harus kehilangan kenikmatan dan kenyamanan. Yang ada di dalam hati dan pikiran kita, apapun yang kita kerjakan, menasehati demi menguatkan hati orang. Sehingga sukacita, damai sejahtera itu
terjadi di Antioquia pada waktu itu dan terjadi sekarang di tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.